sebenarnya ada yang menarik sebenarnya. Tadi nanya Zakaria sama Bang Billy itu ada tujuannya. Jadi Zakaria yang di abad pertama ini dia itu saudaranya Bunda Maria yang menemani masa kecil Yesus. Nah, Yang di sini merawat dia. menariknya. Ya, itu dijelaskan dalam Lukas 1 tuh nggak salah saya itu, Pak. Ya kan? Nah, jadi yang menariknya di sini nih. Kan yang menemani Yesus itu dari kecil itu kan Zakaria, ya kan? Coba lihat Zakaria itu wafatnya di mana dia dimakamkan? Di Zakaria yang masjid. mana nih? Zakaria yang ini, yang menemani Yesus ini dari kecil. Kan di Oh Bible iya. itu, Bang Bil, di Bible itu usia Yesus dari usia 13 sampai 29 tahun kan nggak tercatat, ya kan? Nah, tapi di Lukas pasal 1 itu dicatat bahwasannya masa kecil Yesus ini ditemani oleh Zakaria. Nah, yang menariknya di sini, Zakaria itu wafat di Masjid Agung Aleppo. Oh. Pertanyaannya, kok di masjid? Berarti, tanda tanya tuh, kenapa dimakamkan Oh. dia di Masjid Agung Aleppo? Dan Zakaria itu adalah bapaknya Yohanes si Pembaptis. Nah, kenapa harus dimakamkan di Masjid Agung Aleppo? Itu jadi pertanyaan tuh Coba di naikin Syria. dulu Oten. Itu pencet dia nanti Bang Billy. Bang Odes gini ya, mengenai ini tadi yang kedatangan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh mereka ini di luar diterima atau tidak begitu kan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kedatangannya ini tanda-tandanya kenapa bisa sama dengan kedatangan Imam Mahdi ya? Ya, itu beda Mi. Itu pra kiamat kubra Mi. Iya betul. Oke, ini aku dari tanda-tandanya gitu. Dari aku baca dari Mishnah Torah Kings and Wars. Jadi dalam ayat Mishnah Torah King and Wars 11 ayat yang ke-3 ya. Di sini dikatakan, seseorang tidak boleh berasumsi bahwa Raja Mesias melakukan mujizat dan keajaiban, nggak boleh. Atau membawa fenomena mujizat di bumi ini. Seperti bangkit dari kematian atau melakukan perform order similar atau melakukan hal-hal yang mirip dengan itu mujizat ya. This is definitely not true. Ini sama sekali tidak benar. Proof can be brought from the fact that Rabbi Akiva, buktinya kita bisa lihat dari Rabbi Akiva, one of the greatest sages yang merupakan satu ulama yang besar dari Mishnah, was one of the supporter, salah satu yang Bar Kokhbah ya, Simon Bar Kokhbah, and was described, dan dia menganggap Simon Bar Kokhbah itu sebagai Raja Mesias. Dia and all the sages, dia dan seluruh orang-orang bijak pada waktu itu menganggap bahwa si Simon Bar Kokhbah adalah Raja Mesias, sampai akhirnya dia dibunuh oleh karena dosa ya. Once he was killed, sekali Mesias itu terbunuh, they realized that he was not the Mesias, bahwa dia bukan Mesias. Artinya Mesias itu tidak akan mati dibunuh. Nah, jadi orang-orang pada waktu itu Rabbi Akiva dan para ulama-ulama yang ada dengan dia begitu lihat dia mengalahkan tentara Greek Roman dikalahkan oleh dia dan dia mengembalikan kejayaan Bait Suci. Wah, ini Mesias ini, karena ada beberapa nubuatan Mesias itu bahwa harus membangun Bait Suci. Nah, salah satunya dia udah, terus dia mengalahkan pasukan musuh Israel. Wah, ini dia. Nah, sampai mereka menemukan bahwa Bar Kokhbah akhirnya mati. Nah, di sini akhirnya dia dianggap gagal karena mati. Nah, para bijak mengatakan bahwa Mesias itu kalau mati pasti dianggap gagal. Dengan kata lain, kalau itu Mesias, ngaku Mesias, menurut Yahudi gagal. Suaranya jelek. Masa suara gue jelek sih?
Emang jelek. kebangetan. Emang Kalau itu jelek. gimana? Mendem, Ya suara udah. mendem. Ini gimana? Coba, Halo? coba. Udah. Udah ya? Udah merdu ya? Mayan. Cuman gini ntar aku pakai itu dulu ya. Kok aku kalau dipakai Wah, jelek lagi, jelek lagi, Nggak jelas kamu ngomong apa. Jadi Mesias itu yang sejati nanti ya, bukan melakukan mujizat atau bangkit dari kematian. Nih sini ada tulisannya. Jadi dia tidak akan melakukan mujizat yang kayak misalnya mujizat yang kayak magic enggak, dia nggak akan melakukan hal itu. Ya, dia benar-benar manusia biasa sama seperti kita manusia yang cerdas, ya, tapi dari keturunan Yehuda dari Israel itu aja. Dan dia akan menjadi raja di Israel, ya, dia akan menjadi raja di Israel dan akan membawa kedamaian di seluruh dunia. Itu aja sih sebenarnya. sekarang udah kedengaran suara saya? Halo? Ya. Sudah. Nah, ini kita karena gini Om Billy. Di dalam setelah saya sambil baca Igeret Harambam, Rambam menjelaskan. Aduh, ini ntar ya. Rambam ada satu perkataannya Rambam yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Ya. Jadi kita lihat dulu di sini di dalam. Nah, di sini. Nah ini Rambam di dalam Igeret Harambam. Rambam itu berkata begini, Mbili. Rambam berkata begini. Wera rekhef semet parasim rekhef khamor rekhef gamal hiksif kasef raf kasef. Nah, Rambam berkata begini. Rekhef al gamal hu melek Arab. Nah, terkait dengan yang menunggang unta, dia adalah raja Arab. Raja Arab dari siapa? Nah, ternyata raja Arabnya dia dari sini. Ini di bawah ada yang nulis nih, gue lagi dipiara sama Islam katanya. Yaudah naik aja, Bang Jack naik aja kalau memang mampu dan berani naik. Nah, ternyata dikatakan begini. Malakut Ismail, ya, kerajaan Ismail, wa Amidat yang akan berdiri. Apa di situ? Mahamat kerajaan ya Malakut Ismail wa Amidat kerajaan Ismail yang akan berdiri. Mahamat mem khat mem dalet Mahamat gitu. Nubuatan dong. Orang Yahudi mengakui. Makanya kan di dalam kitab mereka ada yang berisi seperti ini. Kunci kerajaan sorga akan kuambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Nah kemarin siapa ya mengatakan itu bangsa itu bukan merujuk kepada bangsa lain tetapi kepada Petrus, katanya kan ngawur. Siapa kemarin? Pak Amir? Bukan kepada Petrus katanya. Kepada Pak Amir, Petrus. izin kalau itu si Jack itu naik ganti saya aja nggak apa-apa Pak Amir. Umi juga nggak apa-apa, Pak Amir udah lama, Umi nggak apa-apa. Atau saya aja nggak apa-apa. Baru mau pada turun. Atau Pak Amir. Ini apa namanya? Bagusan Pak Amir deh yang turun. ya. Pak Amir. Antara Pak Amir yang turun. Ya udah Pak Amir kasih ganti sama lain. Umi turun Pak Amir. Ya. Ntar kalau udah santai balik lagi. Oke Pak Amir semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naikin si Jack itu Pak Amir, Bang Jack tuh di Kemer. Iya Pak Amir. Justru nubuatan Yesus itu ada di dalam kitab Daniel 11 nih. Daniel 11 ayat 14. Coba baca nih, Sueb. Berapa? Daniel 11 ayat 14.
Iya. Daniel 11 nomor ke-14. Kita lihat. Negeri Selatan ya. Daniel 11 nomor ke-14. Gue boleh open cam ya. Bentar. Gue open cam dulu, gue buka kamera dulu. Nah, di sini dikatakan Ubaitim ya hahim rabim ya amdu al melekh han negev uvne parise ammeha inashu laha amid khazon venikhshalu. Nah, terjemahannya saya. Jadi di sini diterjemahkan Daniel, ntar. Menjadi batu sandungan, Cep. Menjadi batu sandungan. Oh, batu sandungan. Oh, batu. Iya. Lalim ya, orang yang lalim ya. Nah, pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan, juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan Nah, tergelincir. itu dia tuh. Itu dia. Nih. Iya. Jadi Yesus orang Nazaret. Jadi Yesus orang Nazaret, who inspired to be the Messiah, yang mengaku Mesias, was executed by the court, telah dibunuh oleh pengadilan. Was also alluded, juga sudah dinyatakan di dalam nubuatan Daniel 11 ayat 14, the vulgar among your people, apa tuh? Yang lalim ya. Yang lalim dari antara bangsamu akan meninggikan dirinya sendiri. And in attempt to fulfill the vision, dan merasa telah menggenapi nubuatan, tapi sekali-kali mereka itu tersandung ya. Can there be a greater, apakah ada yang lebih besar sebagai kesandungan tidak lain daripada kekristenan? Nah, tuh. Can there be a great stumbling block than Christianity? All the prophets spoke of Messiah as a redeemer of Israel. Semua nabi-nabi berbicara Mesias itu sebagai pelepas Israel and their savior, dan penyelamat mereka. Who would gather their dispersed and strengthen their observance of the mitzvot, dan akan menguatkan orang-orang Yahudi untuk melakukan mitzvot. It is sangat kontras sekali dengan kekristenan. Because Christianity membuat orang Yahudi to be slain, membuat orang Yahudi akhirnya terbantai, dibunuh oleh pedang. Their remnant to be scattered, dan sisa-sisa orang Yahudi itu dibuang dan direndahkan. The Torah to be altered, dan Torah itu diputarbalikan ya. And the majority of the world to err, dan menuntun kepada mayoritas dunia ini menjadi error dan menyembah Tuhan lain selain daripada Hashem. Itu kekristenan. Ternyata ini sendiri jawabannya. Ini ya, Yesus dari Nazaret yang bercita-cita menjadi Mesia dan dieksekusi oleh pengadilan juga disinggung dalam nubuatan Daniel 11:14, menyatakan orang-orang yang kasar di antara orang-orangmu akan meninggikan diri mereka sendiri dalam upaya untuk memenuhi penglihatan itu, tetapi mereka akan tersandung. Adakah batu sandungan yang lebih besar daripada kekristenan? Semua nabi berbicara tentang Mesias sebagai penebus Israel dan penyelamat mereka yang akan mengumpulkan mereka, akan tersebar dan memperkuat ketaatan mereka pada mitzvot. Sebaliknya, kekristenan menyebabkan orang-orang Yahudi dibunuh dengan pedang. Wow, haleluya. Sisa mereka tercerai-berai dan direndahkan. Taurat diubah dan mayoritas dunia berbuat salah dan melayani Tuhan selain Tuhan. Waduh, parah banget ya. Nah, ini Leon nih. Terbunuh, ya? Leon, selamat malam. Halo Pak, selamat malam Pak. Halo, selamat malam, brother. Halo. Silakan, lanjut. Kalau mau tanya silakan Bang Leon ya. Sama ada, kalau mau ke Yahudian silakan tanya terkait dengan Yahudian. Kalau yang Muslim ini juga ada Bang Audacious. Mending maju aja Bang Leon, ditanggapi aja tuh Daniel 11 nomor 14 itu. Itu dianggap sebagai batu sandungan itu. Gimana tanggapannya?
Bang Lian, monitor. Monggo. Halo. Iya. Saya sih nggak terlalu nggak terlalu mempelajari soal kitab perjanjian lama. Jadi kitab-kitab yang ada di perjanjian lama saya sih nggak banyak paham sih. Kurang tahu saya. Cuma kalau untuk bicara nubuat-nubuat sekalipun saya sih orangnya nggak terlalu nggak. Kadang juga kalau mau bilang saya sih mungkin agak susah kalau bilang ada nubuatan Yesus di perjanjian lama sekalipun. Kalau ada ya mungkin cocok-cocok logi ataupun kiralogi Kak. Sekalipun ya makanya saya nggak terlalu mau baca kitab perjanjian lama sih. Cuma kalau ada teman-teman muslim yang berusaha untuk menjelekkan perjanjian lama ya saya sih maju-maju aja ya. Tapi kalau mau bicara Yesus di nubuatan di situ itu segala macam mungkin itu ada ilmu lebih lagi untuk di situ dan saya sih nggak terlalu tahu. Itu aja. Pak, nggak ada yang menjelekkan. Enggak, Kings and Wars. enggak itu saya yang enggak di terlalu Halakha tadi ya? Ya. Enggak maksud saya, sorry, saya luruskan coba lah. Ayat ke berapa? Maksudnya saya, 7. ini nih, saya luruskan dulu, Bang Suhaib. Saya luruskan dulu. Tadi maksud saya adalah, Monggo. saya sih nggak terlalu mau bahas misalnya kalau ada Yesus dinubuatkan di perjanjian lama. Saya sih secara pribadi susah untuk mau bilang iya atau tidak sekalipun karena ya cara membacanya konteksnya juga terlalu luas. Jadi kalau kita ambil Benar. satu ayat terus dibilang oh itu untuk Yesus, tapi kalau kita baca secara pasal full, saya sih akhirnya ragu, emang ini untuk Yesus ya? Betul. Ini enggak Contohnya, juga. ya contohnya itu Immanuel di dalam Yesaya 7 Oh, itu. Immanuel, 1714. Nah, tapi kalau terus saya bilang, tapi kalau ada teman-teman Muslim ataupun agama lain yang coba menjelekkan tentang perjanjian lama, misalnya mereka katakan, kenapa sih matahari harus diciptakan setelah tumbuhan diciptakan? Itu kan tidak masuk akal. Ya saya berani maju untuk pasang diri di depan saya menjelaskan semuanya. Oh, kalau itu bukan debaters namanya. Iya. Perjanjian lama itu kan hasilnya dari mana? Paham nggak, Bang Leon? Perjanjian lama itu terbentuk dari mana? Itu kitab-kitab dari teman-teman dari Yahudi dan saya tidak Loh. pernah mau menjelekkan sama sekali Jangan pun. bilang Saya kitab, sih tapi bilangnya terjemahan Septuaginta. Itu cara ngomongnya tuh. Kalau bilang Saya kitab izin tentu bacakan. yang orisinil. Coba kita itu. lihat dulu dari ayat ke-7 ambil ya. Nah, dikatakan begini. Namun demikian, maksud pencipta dunia tidak dapat dipahami oleh manusia karena jalannya bukanlah jalan kita, juga bukan pikirannya. Pikiran kita pada akhirnya semua perbuatan Yesus dari Nazaret dan Ismail yang muncul setelahnya hanya akan berfungsi untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesia dan perbaikan seluruh dunia, memotivasi bangsa-bangsa untuk melayani Tuhan bersama seperti yang dinyatakan Sefania 3:9. Aku akan mengubah orang-orang menjadi bahasa yang lebih murni sehingga mereka semua akan memanggil nama Tuhan dan melayani Dia dengan satu tujuan. Iya, menyembah Tuhan yang echad. Jadi di sini bukan cuma Yesus ya, dengan Ismail gitu ya. Nah, juga di sini ini keren ini ambil nih. Cakep ini. Be'eretz Arab, di tanah Arab, Hayasham Yoktan. Di sana terdapat Yoktan, Yizot Leponim, di hadapannya Gam Kodam. Juga sebelum Nebuat Mahamat. Ini nubuatan ada. Gitu. Muhammad itu bukannya jamak, Bang Suem? Hah? Oh itu di Kidung Agung. Kalau Kidung Agung bukan, beda. Kalau Muhammad itu Mahmad itu artinya desire. saya keinginan. Keinginan nih. Kalau di Kidung Agung bukan. Kalau dalam Kidung Berarti Agung nubuatan. yang Muhammadim sama Yesaya 4:21 yang etmak itu bukan Muhammad, bukan. Itu ada penjabarannya ada. Itu sudah saya jabarkan di channel saya. Silakan ditonton aja di channel saya. Ya udah, Bang Suem. Oh iya. Dan Bang Reski udah jelasin soal itu tuh dia. Iya. Nah, betul.
Dan itu bukan proper name. Yang Mahamadim di kirim aku 516 yang tertulis Iya. Khikkum mamtakim wa khullu Mahamadim zaidu di bezira'i benot Yerusalem. Ah iya. Ya, jamak dia ya, bukan person, bukan merujuk ke person ya. Bukan. Kata benda. Ya. Ya, lanjut Aku Bang Bil. jentur mau ke roomnya Bang Moto dulu ya. Oke, mari Chef, lahi terawat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ini tadi ada Nizar Alaidrus, ini siapa ya? Tak naikkan Habib dulu. itu. Habib, Oh, Habaib. Habib Nizar. Habib Nizar. Saya sih sering ketemu teman-teman dari agama lain memang yang berusaha mencocok-cocokkan perjanjian lama. Pernah mereka ketemu ayat yang serigala makan rumput, terus kemudian singa makan rumput, hidup bersama-sama, terus mereka berusaha mengatakan untuk ini tidak mungkin terjadi ya. Saya sih maju di situ untuk menunjukkan bahwa ini memang bisa terjadi segala macam. Jadi ya untuk perjanjian lama bagi saya pribadi saya akan pegang terus segala macam. Tapi kalau bilang nubuatan kalau baca kayaknya agak susah deh. Kalau baca satu ayat saja ya oke, silakan cocok. Tapi kalau baca semua, wih, ini aneh. Jadi nanti makin Coba jelaskan makin Bang Leon, singa makan rumput. Halo. Ya, lanjut. Saya 9 itu saya 9. Nah, Iya. saya 9 sama yang saya 11 itu soal itu. Nah, itu sih artinya sebenarnya gini, bisa ada dua arti. Artinya adalah tidak ada lagi yang berbuat jahat, semuanya akan kembali menjadi damai di akhir zaman nanti. Dan memang bisa, karena asli daripada penciptaan langit dan bumi ini semuanya itu makan tumbuh-tumbuhan, binatang juga makan tumbuh-tumbuhan, nggak makan sesama binatang, enggak. Nah, kecenderungan itu baru muncul setelah kejatuhan Adam, dan Hawa. Hawa tidak hanya memberikan buah itu kepada Adam, tapi juga kepada binatang. Cuman ada beberapa binatang yang tidak makan. Salah satunya adalah burung phoenix. Phoenix. Iya. Burung phoenix itu Phoenix. Iya, phoenix. Ya. Oh, Burung phoenix itu dia nggak pernah mati. Jadi gini, dia dari besar, terus dia mati kan, pas mati jadi telur lagi, jadi kecil lagi, bentas, jadi besar lagi, begitu terus itunya sirkulasinya. Jadi nggak pernah mati dia, itu sirkulasinya. Dapat dari mana kami tahu? Itu dari oral Torah yang diberikan turun-temurun dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak. iya. Betul. Dan untuk yang singa makan rumput itu secara alami juga memang singa makan rumput. Dan dibilang serigala makan rumput, ya secara alami kita lihat saja di anjing makan rumput. Anjing itu berasal dari serigala, sama-sama kelompokan. Bahkan mereka sama-sama dibilang bangsa karnivora sekalipun dia tetap makan rumput. Jadi kalau Alkitab menulis singa dan serigala makan rumput, ya secara alami memang mereka makan rumput. Nggak ada yang bilang mereka cuma makan daging. Kucing juga makan rumput. Ada videonya jelas kok di YouTube, banyak bisa dilihat. Sisa kalau orangnya bersikeras terus kepala batu, ya akan bilang itu singa dengan anjingnya cuma gigit-gigit rumput, nggak makan. Ya itu silakan aja. Terus juga saya sering membela lagi kalau misalnya kalau dibaca hari-hari penciptaan itu tumbuhan dengan daratan diciptakan duluan.